Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita sudah berada di minggu yang kedua di bulan September tahun 2020 dan kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah di hari Minggu yang kudus ini, walaupun ibadah masih dilaksanakan secara online di tempat kita masing-masing. Marilah kita berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya kalib dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 10 bait 1, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami, ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami muliakan dalam Yesus Kristus. Puji syukur kami persembahkan kepadamu karena Engkau Tuhan sungguh baik dan selalu baik bagi kami. Kami bersyukur untuk tuntunan dan penyertaan pemeliharaanmu bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau yang sudah menghentar kami, sehingga kami boleh lagi berada di minggu yang kedua di bulan September tahun 2020. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami ada dalam persekutuan yang beribadah, ada dalam persekutuan yang mengucap syukur, bersama-sama dengan jemaat-Mu yang ada di Gemin Immanuel, Jakarta Barat dan sekitarnya. Tuhan kiranya lah yang akan memberkati kami sebagai jemaat-Mu yang sedang dan sementara beribadah saat ini. Ya Bapa di dalam sorga, berkenanlah kiranya Engkau hadir memberkati kami dalam persekutuan ini, dan jadilah kiranya persekutuan ibadah saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13, baitnya yang keempat, Allah Bapa Tuhan. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
dan kuasa-Mu. Puji syukur kepada-Mu. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Bapa di dalam sorga, inilah kami anak-anak-Mu, inilah kami jemaat-Mu, datang kepadamu membawa kehidupan kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami menyadari begitu banyak dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan-Mu. Bersihkanlah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah kiranya kami dari dosa-dosa kami, agar layaklah kami untuk menikmati akan setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah janji anugerah Allah dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita sambut dengan menyanyi NKB nomor 15, bait 1, hidup yang penuh berbeban. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan membaca, mendengar, dan akan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami mempersembahkan pujian dan syukur, terima kasih. Kalau dalam kesempatan yang penuh sukacita ini, dalam ibadah minggu, Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, ini kami jemaat-Mu yang hendak mendengarkan suara-Mu, firman-Mu,
yang akan kami baca di dalam Alkitab. Kami memohon, tuntunlah kami, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh memahami firman-Mu. Bahkan kami mampu untuk memberlakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sedia kami untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita akan membaca Alkitab di minggu yang berjalan ini. Kita akan dituntun dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam pertama Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22. Pertama Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22 yang diberikan judul Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya.
Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari MKB nomor 116, baitnya yang kelima, "Siapa yang berpegang?" Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau pada kesempatan ini di hari Minggu tanggal 13 September 2020 kita ada dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan, walaupun masih di masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa yang mencekam karena COVID-19, tapi kita bersyukur, kita beribadah, dan saat ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca dalam pertama Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22, dan yang menjadi tema di minggu berjalan ini, kolusi, korupsi, dan nepotisme merusak tatanan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah kurang lebih 6 bulan kita menghadapi suatu wabah penyakit yang ada di negeri kita, bahkan di dunia ini. Dampak yang diakibatkan oleh virus corona atau COVID-19 sangat besar. Selain banyak yang sudah menjadi korban atau sudah meninggal dunia, bahkan sampai saat ini banyak juga yang sedang dan sementara dirawat di rumah sakit. Selain itu juga dampak dari COVID-19 ini di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain dalam kehidupan perekonomian. Pemimpin-pemimpin bangsa kita, bahkan pun pemimpin-pemimpin dunia ini juga termasuk di dalamnya sebagai gereja Tuhan, terus berusaha untuk bagaimana kita melawan
akan COVID-19 ini tentu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Melalui doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa hanya kuasa Tuhanlah yang mampu untuk memulihkan kehidupan bangsa kita, bahkan dunia ini, dari COVID-19. Saudara-saudara, selain masalah COVID-19, sebagai bangsa Indonesia, sekarang ini masih terus juga berusaha, berjuang untuk memberantas apa yang disebut dengan KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. KKN ini bagaikan wabah yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Tapi juga bukan hanya di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, juga dalam kehidupan berjemaat atau dalam kehidupan bergereja. Karena itu marilah kita belajar dari firman Allah yang sudah kita baca dari pertama Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22 tadi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah pemimpin bangsa Israel yaitu Yosua mati, maka orang Israel meninggalkan Tuhan, atau dengan kata lain, orang Israel menyembah berhala-berhala. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dengan ketidaktaatan atau ketidaksetiaan dari bangsa Israel ini, maka Tuhan membangkitkan pemimpin bagi mereka atau bagi bangsa Israel, yaitu yang disebut sebagai hakim. Hakim-hakim yang memerintah bangsa Israel, mereka juga berusaha untuk supaya bangsa ini kembali beribadah. Tetapi tetap saja di masa hakim-hakim ini, orang Israel berulang-ulang atau kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yang diceritakan dalam bacaan kita tadi, yaitu bagaimana seorang hakim yang terakhir di Israel, yaitu Samuel, dia sebagai tokoh dan sosok yang takut akan Tuhan, seorang yang kehidupan rohaninya, kehidupan spiritualnya tidak lagi diragukan. Karena Samuel ini dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepadanya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Namun, walaupun kehidupan kerohanian dari Samuel ini tidak diragukan, tetap saja ada kekurangan-kekurangan, ada kelalaian-kelalaian. Dalam hal ini, bagaimana tanggung jawab seorang ayah atau orang tua terhadap anak-anaknya? Walaupun
Samuel tahu bagaimana kehidupan anak-anaknya, yaitu Yoel dan Abia, yang dikatakan dalam bacaan tadi adalah anak-anak yang melakukan kejahatan dengan mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Tetap Samuel mengangkat Yoel dan Abia untuk menjadi hakim, yaitu di Beersheba. Dapat dikatakan waktu itu terjadi satu krisis kepemimpinan di tengah-tengah bangsa Israel. Sementara bangsa Israel dalam kehidupan politik mereka ada dalam suasana yang membuat mereka takut karena ancaman dari bangsa Filistin. Orang Israel dalam hal ini tua-tua, mereka datang kepada Samuel dan mereka mengutarakan, menyampaikan bahwa mereka menginginkan seorang pemimpin yang bukan lagi hakim, tetapi seorang pemimpin yang disebut raja. Mereka menginginkan seorang raja seperti juga bangsa-bangsa lain. Dan inilah awal dari masa transisi ataupun masa peralihan dari sistem teokrasi ke sistem monarki, atau dari sistem pemerintahan Allah ke sistem pemerintahan kerajaan atau sekuler. Adapun yang memicu bangsa Israel untuk diperintah oleh seorang yang disebut sebagai raja adalah pertama, seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa mereka mengikuti bangsa-bangsa lain supaya mereka bisa berperang. Dan yang kedua, dipicu oleh karena kehidupan jahat dari anak-anak Samuel, yaitu Yoel dan Abia. Dari masalah ini, walaupun Samuel kesal ataupun juga dia kecewa karena pemimpin pada waktu itu adalah Samuel, tapi ia tetap membawa semuanya kepada Tuhan, menyampaikan, mengutarakan persoalan ini ataupun permasalahan ini kepada Tuhan. Dan tentu Tuhan menjawab sesuai dengan rencana, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan ini kita mau belajar, yaitu bagaimana kita sebagai keluarga Kristen, sebagai warga gereja, memberi perhatian yang lebih untuk bagaimana mendidik, bagaimana mengajar, bagaimana membekali anak-anak cucu kita, membekali generasi muda, supaya generasi muda bisa memiliki suatu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan juga kecerdasan moral, supaya anak-anak cucu atau generasi muda ini mempunyai suatu kehidupan moral yang baik dan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, memiliki moral yang baik. Dan dengan memiliki kecerdasan-kecerdasan ini, maka di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, ataupun juga di tengah-tengah kehidupan bergereja berjemaat, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang
tentu pemimpin yang benar-benar mau menghadirkan damai dan sejahtera di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah jemaat. Dan hal yang berikut dari bacaan ini kita belajar bagaimana hidup berdemokrasi, tentu mulai dari keluarga kita. Bahkan di gereja, di masyarakat. Sebab dengan cara ini maka kita bisa juga melibatkan orang lain untuk kita bisa mendapatkan kesepakatan, keputusan demi kehidupan yang benar, kehidupan yang adil, kehidupan yang sejahtera. Dan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan ataupun juga persoalan-persoalan, baik secara pribadi, keluarga, bergereja dan bermasyarakat, maka kita diingatkan sebagaimana Samuel ketika dia berhadapan dengan suatu persoalan yang berat, maka dia mencurahkan, dia mengutarakan, dia membawa kepada Tuhan. Maka Tuhan memberi jawaban, memberi solusi yang terbaik dalam masalah-masalah kita. Tentu jawaban-jawaban itu sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang akan menolong kita, yang akan memberkati kita untuk kita menjalani akan hari-hari kehidupan kita ke depan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan Tuhan yang akan terus menyertai kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, dan dengarkanlah nats persembahan pertama Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita membawa dan mempersembahkan syukur kita nyanyikan dari NKB nomor 197 bait 1, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam persekutuan yang beribadah ini. Kami
boleh mendapatkan suatu pegangan untuk kami menjalani hari-hari hidup ke depan, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bersama di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat, melalui firman Allah yang sudah kami baca dan kami renungkan. Tuhan yang akan menolong kami melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami mampu mewujud nyatakan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah senantiasa Engkau Tuhan yang akan terus memberkati kami ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Kami juga diingatkan oleh firman-Mu untuk senantiasa kami membawa dan mengutarakannya kepada Tuhan, sebab kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami mendapatkan jalan keluar. Di dalam Tuhan kami mendapatkan jawaban-jawaban dari setiap persoalan-persoalan hidup kami. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kalau dalam persekutuan ini kami boleh mengumpulkan persembahan syukur. Berkatilah kiranya ya Tuhan apa yang sudah kami kumpulkan, apa yang sudah kami beri. Biarlah semuanya itu boleh menopang setiap pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk kehidupan umat Tuhan. Berkatilah kiranya seluruh umat Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan. Berkati gereja Masih Injili di Minahasa, seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan khusus, Syemasi Penatua, guru agama, dan para pendeta. Dan berkatilah pelayanan yang sedang dilaksanakan di aras jemaat, wilayah, dan sinode. Berkati BPMS dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Ya Bapa di dalam sorga, berkatilah kiranya juga pelayanan Gemim yang ada di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan sekitarnya. Tuhan memberkati seluruh pelayan khusus Syemasi Penatua dan para pendeta yang juga Tuhan percayakan untuk melayani, untuk memimpin jemaat-jemaat yang ada. Memberkati pelayanan Gemim, Immanuel, Jakarta Barat, dan sekitarnya. Seluruh jemaat-Mu senantiasa juga selalu dalam lindungan Tuhan siang dan malam. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang menikmati berkat-berkat sukacita di hari ulang tahun, kelahiran, dan pernikahan, bahkan sukacita lainnya. Bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang sedang dalam persoalan hidup. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan biarlah mereka mampu untuk menghadapi pergumulan hidup mereka karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Ya Bapa di dalam sorga, berdoa kami untuk setiap program pelayanan yang ada di kolom 1 sampai kolom 6, Kompel Kabibrah. Ibadah-ibadah yang dilaksanakan Tuhan berkati. Walaupun juga sekarang ini ibadah-ibadah masih dilaksanakan di rumah kami masing-masing secara online, karena masih dalam masa pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan bagi kami untuk beribadah berkumpul bersama. Tapi kami yakin, kami percaya, kami punya pengharapan yang besar bahwa Tuhan yang terus bekerja dan menyatakan kuasa-Mu untuk melalukan wabah penyakit COVID-19 ini dari kami, dari dunia ini. Ya Bapa di dalam sorga, berdoa kami untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam upaya-upaya penanganan COVID-19, hikmat sorgawi, kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan Tuhan karuniakan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Ya Bapa, berdoa kami untuk kehidupan saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, di rumah-rumah sakit ataupun di rumah.
khususnya yang mengalami sakit karena COVID-19. Engkau Tuhan dokter kami yang baik, yang akan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Bapa, kami berdoa untuk dokter, perawat, tenaga medis yang melayani, yang merawat mereka. Tuhan juga berkati mereka, agar mereka tidak terpapar COVID-19. Ya Bapa di dalam sorga, berdoa kami untuk kehidupan keluarga kami. Tuhan menolong, menyertai, memberkati kami. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, saudara bersaudara, baik yang ada di Jakarta maupun yang jauh terpisah dengan kami, biarlah juga kami semua selalu dipersatukan dalam iman, pengharapan dan kasih hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani ini, kami percayakan di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa syukur kami dan permohonan kami kepadamu. Kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan sebagai nyanyian penutup dalam ibadah ini, kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 436 bait 1, Lawanlah Godaan. Lawanlah godaan selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Demikianlah ibadah di hari Minggu ini sudah selesai. Selamat kita berhari Minggu dan tetap mengingatkan kepada kita semua supaya kita disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, melaksanakan anjuran pemerintah karena masih dalam masa pandemi COVID-19, supaya kita tetap memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Dan teruslah kita berdoa kepada Tuhan supaya Dia yang akan melalukan kita dari wabah penyakit COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati.